Berikan pahala suratul Fatihah kepada keluarga kita ini, Ibu almarhumah Andi Hafsa Obulengka. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada malam yang pertama ini saya tidak terlalu banyak menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat agama kepada kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Tadi siang, tadi pagi sebenarnya Opu menelpon ke saya untuk mengisi acara pelepasan jenazah. Tetapi saya sudah terlanjur janjian sama orang untuk bantu saya pergi membabat di Batu Putih. Saya terpaksa meminta maaf karena saya sudah panggil 2 orang untuk bantu saya membabat di Gunung, jadi ini saya tidak sempat hadir. Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Andi Hafsa ini telah meninggalkan kita semua. Tentu kepergian almarhumah ini dan terlaksananya kegiatan kita yang kita lakukan pada malam hari ini, kan biasa orang itu sering bertanya, karena lazim itu di Indonesia, khususnya kita yang ada di Luraya ini, biasa kalau ada keluarga yang meninggal itu sering kita melaksanakan acara pada malam pertama atas kepergian keluarga kita, acara kedua atas kepergian keluarga kita, pada malam ketiga juga kadang dilaksanakan. Ada yang laksanakan juga pada malam ke-7. Ada juga orang yang biasa melaksanakan pada malam ke-40. Ada juga orang melaksanakan pada malam ke-100. Dan ada juga orang yang melaksanakan pada malam yang ke-1000 atau biasa kita dengar dengan sebutan haul. Adakah dalilnya kira-kira? Karena biasa orang, sebagian dulu itu Bapak Ibu sekalian, kalau cerita-cerita orang tua dan dulu itu dan ustaz-ustaz saya di pondok mengatakan bahwa di tahun-tahun 80-an dan 90-an itu hanya ada 2 organisasi besar yang ada di Indonesia. Kalau bukan NU Muhammadiyah, itu di saya. Kalau bukan NU Muhammadiyah, itu saja. Sekarang di eranya kami ini yang masih muda, banyak sekali pemahaman-pemahaman. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang seringkali protes. Kenapa sampai dilaksanakan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini sebelum kita masuk, kalau misalkan yang sering kita bicarakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu, maka itu yang boleh kita lakukan, saya kira sebuah kemustahilan. Maginakwaro, kenapa bisa begitu? Itu Al-Quran di zamannya Nabi belum berbentuk mushaf. Jadi Al-Quran yang selama ini yang sering kita baca, yang orang rame-rame baca ketika bulan suci Ramadan, pada hakikatnya kita sudah melakukan bid'ah besar-besaran. Kapan kira-kira ditulis itu Al-Quran dalam berbentuk mushaf? Di zamannya Utsman bin Affan. Jadi dulu di zamannya Nabi itu, di zamannya Abu Bakar dan Umar, itu masih di tulang-tulang onta dan pelepah-pelepah kurma. Nanti di zamannya Utsman bin Affan baru ditulis lalu kemudian berbentuk mushaf.
Itu pun pada saat itu semua huruf itu hampir sama. Ba, ta, fa, nun, sama semua kayak perahu-perahu itu modelnya begini. Da, za, sama semua itu. O, zo, sama semua itu. Kapan ditulis itu titik-titiknya? Di zaman Abul Aswad Ad-Du'ani. Itu baru titik, itu belum diharakan. Jadi kalau misalkan yang sering kita bahasakan tidak ada di zamannya Nabi, ayo kita memang kita lakukan yang sering dibaca. Ini contoh yang pertama sebelum saya masuk. Contoh yang kedua, itu Nabi Bapak Ibu sekalian berapa kali menikah? Nabi. Ada yang menyebutkan sebanyak 9 kali. Di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi itu menikah sebanyak 11 kali. Tetapi yang lazim atau yang biasa didengar orang itu 9 kali. Jadi kalau misalkan Nabi mau kita ikuti, orang-orang tua saya ini yang berdiri sebelah kita, coba-coba menikah sebanyak 9 kali. Kalau Nabi mau kita ikuti. Sementara pada Quran surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menganjurkan kita menikah makna tulasa wa ruba 2 kali, 3 kali sampai 4 kali. Itu pun ada pengecualian adil di orang. Kalau tidak bisa berlaku adil, jangan lalu dicoba-coba tambah 2. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk tadi ini. Adakah kira-kira contohnya atau adakah dalil yang kuat kenapa sampai seseorang itu melakukan acara hari pertamanya, hari keduanya, hari ketiganya, hari ketujuhnya, hari ke-100-nya dan 1000-nya? Salah seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab mengatakan bahwa seseorang itu ketika meninggal dunia, ketika kita bersedekah pada malam pertamanya, maka sedekahnya itu akan kekal sampai pada malam yang keduanya. Kalau misalkan pada malam kedua kita bersedekah atas nama keluarga kita yang meninggal dunia, maka sedekahnya itu akan kekal sampai pada malam yang ketiganya. Ketika kita bersedekah pada keluarga kita pada hari ketiganya menurut Umar bin Khattab, maka sedekahnya itu akan kekal sampai pada hari yang ketujuhnya. Ketika kita bersedekah pada hari yang ketujuhnya terhadap keluarga kita yang meninggal dunia ini, maka sedekah itu akan kekal sampai pada hari ke-40-nya dan seterusnya. Bahkan ada salah seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dia masuk generasi tabi'in. Namanya Asy-Syaikh Al-Imam At-Taus. Apa kata beliau? Bahwa seseorang yang meninggal dunia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang ketujuhnya. Itulah sebabnya kita dianjurkan pada hari yang ketujuh itu, kita dianjurkan bersedekah atas nama keluarga kita yang meninggal dunia. Sebab Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada yang diharapkan oleh keluarga kita yang meninggal dunia itu kecuali hanya kiriman doa dan sedekah yang kita berikan kepada. Inilah hubungannya antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Sekira erat sekali hubungannya. Orang-orang atau keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia ini sangat membutuhkan bantuan kita terhadap kita yang masih hidup ini. Sementara kita yang masih hidup ini tidak membutuhkan lagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jangan justru dibalik Bapak Ibu sekalian. Karena ada sebahagian orang, dan semoga di desa Bungali itu tidak terjadi seperti itu. Pergi minta-minta di kuburan. Apa mau kita minta sama orang yang meninggal?
ada memang orang-orang yang diberikan kelebihan khusus. Tetapi orang-orang khusus itu ya masuk dalam kategori wali. Kalau kita ini yang dalam kehidupan itu sering disakiti tetangga, tidak pernah sembahyang, baru datang orang di sana di kuburan tak meminta-minta, apa tidak boleh. Ada orang-orang khusus ini yang memang itu pun kita hanya bertawassul kepada, berdoa kepada Allah melalui para keluarga kita yang meninggal itu. Tetapi gelasnya itu tadi yang saya maksud, wali piorang, jauh piorang dari dosa-dosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita ini sudah meninggal dunia. Ada satu ayat yang saya bacakan tadi, potongan Quran surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal maut wal hayat. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mematikan dan juga menghidupkan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan dan juga menghidupkan manusia itu? Karena kita semua manusia ini ingin diuji. Siapa kira-kira di antara kita ini yang paling bagus amal perbuatan? Ada kadang orang bertanya begini, Bapak Ibu sekalian, dan bilang, kenapa mesti setelah meninggal dunianya manusia itu ada lagi dibilang surga dan neraka? Kenapa tidak langsung mati, tidak ada diurusan? Sebahagian ulama menjawab, dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa seandainya tidak ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini, nah bagaimana nasibnya orang-orang yang semasa hidupnya itu sering dizolimi? Itulah sebabnya kenapa sampai ada balasan di akhirat itu setelah kehidupan dunia. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali tadi bahwa kita dihidupkan dan juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin diuji siapa di antara kita manusia ini yang paling bagus amal perbuatannya. Sekira di dalam melakukan amal perbuatan itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini ada dua pintunya. Saya ulangi, bahwa untuk melakukan amal perbuatan di atas permukaan bumi ini ada dua pintunya. Yang mana itu amal kepada Allah dan juga amal kepada sesama manusia. Bahkan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, sering sekali saya katakan, seandainya dikasih dua pilihan, mana kira-kira yang lebih bagus, berdosa kita kepada Allah atau berdosa kita kepada sesama manusia? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, pribadiku ini, saya lebih memilih berdosa kepada Allah dibandingkan berdosa kepada sesama manusia. Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Alasan saya dengan berdosa kepada Allah, kalau misalkan kita sudah melakukan taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa, meskipun seperti banyaknya bumi yang ada di lautan, seperti banyaknya busa yang ada di lautan. Tetapi kalau berdosa di sesama manusia, datang di hadapannya, kita sujud di bawah kakinya, belum tentu mau dia maafkan. Nah, kalau misalkan kita sudah berdosa terhadap sesama manusia, bahkan ulama menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, banyak orang nanti masuk ke dalam surga itu disebabkan karena perbuatannya sesamanya manusia, dan tidak sedikit orang juga masuk ke dalam neraka disebabkan karena hubungannya juga terhadap sesamanya manusia. Itu hadis saya bacakan tadi bersabda bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umuruhu, orang yang dikasih umur yang panjang, wahasuna amaluhu, tapi bagus juga amal perbuatannya. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia kata Nabi, mantola umuruhu, dikasih umur yang panjang, wa syarru amaluhu, tapi buruk juga perbuatannya sesamanya manusia. Jadi manusia yang paling buruk sesungguhnya itu adalah bukan mereka yang jelek mukanya, atau bukan mereka yang miskin di dunia, tapi yang jelek itu adalah
dikasih umur yang panjang oleh Allah, tetapi tidak bagus hubungan tak kepada Allah dan juga hubungan tak terhadap sesama manusia. Nah ini almarhumah ini meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Saya amat dan teramat yakin almarhumah ini Andi Hapsa Opulenka adalah orang yang baik. Salah satu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan baik adalah ketika di hari meninggalnya banyak orang yang hadir di acara takziahnya, juga banyak orang yang hadir. Adakah dalilnya? Ada. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa ciri-ciri orang yang baik itu? Maka ciri-cirinya ya Rasulullah rupa tahu yasa kita kasih orang yang baik." Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada orang yang bersaksi, cukup 3 orang saja kata Nabi. Narekoan kata sabili telu di bawah, 3 orang saja yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang baik, maka sesungguhnya ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bertanya lagi sahabat, Nabi bilang bagaimana kalau 2 saja ya Rasulullah? Nabi bilang Nabi biar 2 gini. Nah mau 2 nih, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bertanya lagi sahabat, Nabi bilang ya Rasulullah, bagaimana kalau 1 saja orang yang bersaksi bahwa dia adalah orang baik? Kata Nabi SAW, meskipun hanya 1 orang saja yang bersaksi bahwa dia adalah orang baik, maka sesungguhnya ia sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau misalkan kita mau mengacu sama hadisnya Nabi ini, ada di orang yang bersaksi. Tapi kalau misalkan kita sendiri yang bersaksi atas kebaikan tidak bisa ditolerir kita. Misalkan saya Ali, saya ini sering sampaikan kepada orang, Ali orang baik, bagus sembayangnya misalkan. Tapi kalau Nabi bilang tetanggaku, jangan sifatnya itu Ali. Kalau musim durian misalkan, sering pergi na jolo durian nyorak. Kalau misalkan ada duriannya orang mau pergi na tender, tidak jadi dah kasih pergi na buru itu duriannya orang. Berarti buru saya. Kenapa? Menurut penyaksian tetanggaku. Meskipun saya berbusa-busa dulu aku sering sampaikan maka tahu kesik kayak orang baik saya. Tapi kalau Nabi bilang tetanggaku, jelas sifatnya itu Ali. Sering pergi na boko ayamku, na curi ayamku. Sering na cerita jeli suamiku misalkan. Berarti saya ini orang buruk. Meskipun saya sering mengatakan bahwa saya ini orang baik. Ini buktinya Bapak Ibu sekalian bahwa Andi Hapsa Opulenka ini adalah orang yang sangat baik. Saya yakin karena banyak karangan bunga yang tertera di hadapan rumahnya, saya yakin bahwa beliau ini adalah orang baik dan saya sangat cukup optimis bahwa beliau ini insya Allah husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali tadi bahwa kebaikan yang dilakukan atau amal salih yang dilakukan oleh seseorang itu ada 2 pintunya. Atau ada 2 sebabnya. Yang pertama adalah kepada Allah dan yang kedua adalah kepada sesama manusia. Kalau misalkan kita sering beribadah kepada Allah, tetapi buruk etika terhadap sesama manusia, maka itu tidak bisa diukur. Harus seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablillahi wa hablin minallah." Sungguh kecelakaan yang menimpa manusia kecuali mereka yang bagus hubungannya kepada Allah dan juga hubungannya kepada sesamanya manusia. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam beragama itu kita juga tidak boleh terlalu haus akan agama, tetapi etika kita itu kurang. Etika kita itu kurang. Harus akhlak bagus, hubungan kita juga kepada Allah bagus. Kata ulama bahwa ad-dinul Islam ala
Ad-dinul Islam qaimul ala ususin salasa. Agama Islam itu kata ulama berdiri pada 3 pondasi. Yang pertama adalah pondasi akidah, yang kedua adalah pondasi syariat, dan yang ketiga adalah pondasi akhlak. Jadi setelah pondasi akidahnya, apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan, keimanan, kepercayaan. Apa itu syariat? Syariat adalah peribadatan yang kita lakukan. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah etika. Jadi untuk menjalankan syariat dan akidah ini dibutuhkan akhlak. Saya kasih beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Pentingnya ini akhlak. 3 contoh saya kasih nanti. Contoh yang pertama, kita misalkan termasuk orang yang hobi datang berjamaah di masjid. Hobi kita datang berjamaah di masjid. Pokoknya tidak mau kita tinggali sholat 5 waktu. Maghrib datang, isya datang, subuh datang, zuhur datang, asar datang. Haus di dalam beragama tetapi tidak punya etika. Apa contohnya misalkan? Seperti yang kita pahami, bahwa misalkan saya ini pemahamanku. Misalkan kita punya pemahaman bahwa Nabi itu setelah salam tidak pernah melakukan zikir bersama dan doa bersama. Nah kalau sudah kita pemahaman tak seperti itu, sebisa mungkin jantung juga pergi berdiri di belakangnya imam. Kalau misalkan sudah lagi salam mau lompat keluar, usahakan di dekat pintu berdiri atau kita ambil posisi samping. Karena banyak orang di tempatku di Al-Fatih itu, Bapak Ibu sekalian di Ladego itu imam, ada orang seperti kan begitu. Setiap dia datang, dia selalu berdiri di belakangku karena kebetulan saya imam. Tinggal mungkin nanti kita berzikir, langsung lompat dia, jalan di situ tengah-tengah orang banyak, kata tidak ada etikanya dia. Bagus agamanya, tidak ada etikanya. Banyak orang yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Maka sing akidahna, maka si syariatna, tetapi gagak akalna. Tidak ada etikanya. Mau pun saya kalau tidak mau kita berdoa bersama, zikir bersama, usahakan maki ambil di samping dinding. Aku pura kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullah. Meloki lupa kan tidak ada orang diganggu. Kenapa? Daripada di belakang imam orang sementara khusyuk angkat tangannya, Allahumma ghafir lilmu. Langsung ketemu. Untuk apa tabi aku lalu baik bapak dan mbak. Karena seperti kan begitu. Ini contoh ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengajarkan kita, tetapi ini etika. Ada pangader. Nabi itu diutus menyempurnakan akhlakul karimah untuk umat manusia. Betul Nabi membawa akidah, betul Nabi membawa syariat, tetapi yang terpenting daripada semua itu adalah akhlaknya. Nabi itu dikenal karena akhlaknya, bukan karena syariat yang atau akidah yang dibawa. 25 nabi itu semua membawakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu nabi yang diakui oleh dunia. Bahkan dia tercatat sebagai manusia yang cukup berpengaruh nomor 1 di dunia karena akhlaknya, etikanya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih terkait persoalan berjamaah. Misalkan kita hobi datang ke masjid salat berjamaah. Datang ke masjid salat berjamaah dengan memakai celana puntung sampai tengah betis dan baju singlet. Insya Allah kalau ikut di salat berjamaah pasti sah salatkan. Tetapi saya yakin setelah salat pasti rame-rame jamaah mengatakan dan bilang orang gila itu. Kenapa bisa demikian? Nah sebab mas saudara puntung ini apa mak bagi kita lo masih gila. Secara syariat sah sempajata, sah kita punya sholat. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kenapa kira-kira Nabi bilang jamaah orang gila itu? Karena kita pergi ke masjid tidak dengan punya adab. Masa mak baju putih mina pemasuk orang puntul lopung sidi? Kan tidak beretika namanya itu. Ini etika yang dibutuhkan. Contoh yang ketiga, tidak ada dalil atau hadis yang melarang seseorang ketika berdoa tidak mengangkat kedua tangannya. Karena ada juga orang biasa seperti kan begitu.
Apa pura di mabarasallah, mapan itu dia tidak mengangkat kedua tangannya. Apakah salah? Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi ulama menyebutkan bahwa raf'ul yadaini bid-du'a min adabi du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah adab di dalam berdoa. Naik langsung sekali. Tidak ada larangan itu ketika kita misalkan ke masjid tidak mungkin berdoa. Tidak ada larangan tidak kita angkat tangan. Tetapi kata ulama, raf'ul yadaini bid-du'a min adabi du'a. Yakai 25 tangan kumarilla waqi pangadaran napat doa nangge. Mengangkat kedua tangan ketika kita berdoa adalah bahagian dari etika ketika kita berdoa. Biasa kan dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak, kalau minta uang sama orang tua tak kasihan dulu pasti diangkat tangan, ma wanta. Atau coba mungkin tidak kita angkat tangan, ma wanta begini misalnya kasih ke buah. Terus papa anda tuh tahu apa? Ini etika ini. Raf'ul yadaini bid-du'a min adabi du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah etika di dalam berdoa. Inilah termasuk hubungan tak terhadap sesama manusia dan hubungan tak kepada Allah. Mau bagus hubungan tak kepada Allah, kalau berdoa angkat kedua tangan. Hubungan tak terhadap sesama manusia bagus kalau misalkan kita sesuai dengan pemahaman tak, tidak berdoa dan tidak berzikir setelah sholat, jangan berdiri di belakangnya imam. Nah sama magang gitu. Saya perhatikan itu banyak sekali. Bahkan ada yang saya perhatikan itu pernah sengaja sunnah qabliyah atau ba'diyah zuhur biasa. Ya kalau salah-salah ambil orang. Sudah mesti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau tiba-tiba dia berdiri. Ya, mau jamaah jangan berdiri di belakangnya. Kalau di sini dia pergi. Tidak ada yang larang, kalian terserah. Mau sholat sunnah 1000 rakaat di situ tidak ada urusan. Tapi jangan mengganggu etika ini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak berupaya untuk mengajari kita, tetapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama kita. Contoh yang terakhir dan itu sebagai penutup, ada salah satu kisah di dalam salah satu kitab. Ada salah seorang ulama, ini ulama banyak sekali santrinya. Karena kalau misalkan kita di Luraya ini atau di Indonesia, kiai. Ini kiai banyak sekali santrinya karena kebetulan banyak santri dari Al-Huda deh. Enggak. Hidayatullah. Banyak sekali santrinya. Jadi ada salah satu santrinya itu setiap memasuki waktu sholat, dia selalu berdiri di hadapan pintu gerbangnya masjid. Dia perhatikan terus itu temannya. Ternyata santri yang dimaksud ini dalam kitab itu adalah santri yang sangat pintar, cerdas, dan juga berbakat. Apa kekurangannya santri ini? Kekurangannya santri ini adalah selalu menganggap enteng teman-temannya yang tidak pintar. Akhirnya dipanggil oleh ustaznya, kiainya, Syekh, wahai fulan ta'al, sini kau, panggil. Nah bila saya perhatikan, itu kalau masuk waktu sholat kita perhatikan terus itu teman tak. Dan saya lihat ciri-cerita kayaknya perasaan sombong selalu kita tampilkan. Hindari hal-hal seperti itu. Dia pintar, cerdas, berprestasi, tetapi satu kekurangannya, merasa dirinya paling baik dibandingkan dengan teman-temannya. Bukankah ada ungkapan mengatakan bahwa setinggi apapun pangkat dan jabatan seseorang, maka kerendahan hati juga lah yang membuat dia mulia. Ulangi kaitannya, bahwa setinggi apapun pangkat dan jabatan seseorang, maka kerendahan hati juga lah yang membuat dia mulia. Bagaimanapun miskinnya kita, bagaimanapun kecilnya rumah tak mau dihancur, tapi kalau sesama manusia kita hargai, kita mulia di mata manusia, lebih-lebih di matanya Allah. Tapi kalau tinggi pangkatnya, ada mobil tak luas, kita punya kebun sawit, tidak ada penghargaan tak terhadap sesama tak manusia, jangankan kepada Allah, terhadap sesama tak manusia
tidak ada nilai kita sama sekali. Bisa jadi kita menganggap bahwa diri kita ini mulia, tapi penilaian tak sendiri. Tapi coba dari tanya orang lain, dia bilangnya itu lebih misalkan betul luas keputusannya, tapi ya kalau dia biar mau senyum juga tidak. Nah tidak diminta juga harga sawimu. Mau gitu kasih senyum-senyum aku. Itu sih yang dibutuhkan tuh. Ini terkait dengan etika atau hablum minan nas, hubungan terhadap sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya itu Bapak Ibu sekalian kalau ceramah tidak bisa kata terlalu lama. Paling lama itu biasanya 40 menit, kadang 20, kadang 30. Kenapa saya tidak terlalu lama? Karena biasa kalau terlalu lama di ceramah, biasa masuk di telinga kanan, kedua di telinga kiri. Karena ini itu dah apa itu? Ustaz tidak mau berhenti. Jadi itu yang masuk tadi keluar semua. Yang lebih sedikit saja disampaikan, tetapi bisa kita bawa pulang kemudian kita jadikan pelajaran di dalam hidup dan kehidupan ini. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kembali mengirimkan pahala surat Al-Fatihah kepada keluarga kita ini, Andi Hafsa, Hazimiyah, Unniyatun Salihah, khususan arwah almarhumah Andi Hafsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika di dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Seorang pepatah Arab mengatakan, unsur maqala wala tanzur man qala. Dengarlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah taziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah taziah. Mudah-mudahan apa yang Allah Ustaz sampaikan bisa kita memetik hikmah di balik dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui kesempatan ini pula kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir besok di tempat ini dalam rangka kegiatan yang sama, taziah hari kedua atas berpulangnya karamatullah orang tua kita. Dan kami tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji